Saudari dan saudara yang terkasih, ada suatu kisah yang menarik walaupun aneh. Pada suatu hari seorang mahasiswa pergi ke suatu restoran untuk mengambil porsi makanan bagi dirinya. Ketika dia keluar, dia lihat pada pintu ada tulisan, "Cintailah satu sama lain." Dia mencibirkan, mencintai satu sama lain, mencintai diri sendiri sudah susah, apalagi mengasihi orang lain. Sambil pulang ke rumahnya, kata-kata cintailah satu sama lain terus dipikirkan. Tapi apa yang terjadi? Sambil jalan, tiba-tiba ada seekor anjing lumayan besar. Anjing itu sikat makanan yang ada di tangan dia. Lenyap makanan dia. Tentu dia keki luar biasa. Cari tongkatnya, kejar anjing itu. Akan saya pukul. Untuk dia melihat anjing itu persis masuk pintu suatu gudang. Dia kejar. Dapat. Tapi apa yang dilihat? Bengong dia. Bengong. Ternyata anjing itu sudah membuka makanannya dan memberi makanan itu kepada seorang bapa, seorang pria yang cacat, tidak mempunyai tangan. Tidak punya tangan. Si anjing itu pintar. Makanan itu ditaruh persis di depan mulut si orang cacat itu. Sehingga dia dapat makan. Si mahasiswa dong ya. Heran saudara. Kok bisa tongkatnya jatuh dari tangannya. Kemudian dia pulang. Bukan ke rumahnya. Kembali ke restoran. Memesan makanan 2 porsi. Satu untuk orang yang cacat. Satu untuk anjing. Dia tersentuh. Dia mengatakan, Tuhan, baru sekali ini kau ajar saya apa artinya mengasihi sesama manusia. Terima kasih bahwa melalui anjing itu kau mendidik saya. Ada banyak orang yang susah-susah yang minta uluran tangan. Kau menggerakkan saya sekali ini untuk berbuat demikian. Saya merasa happy, merasa berarti, merasa berharga. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih saya untuk menyatakan cintamu kepada sesama yang saya jumpai. Dan sampai hari ini, dia setiap hari, dia pergi ke restoran, mengambil 3 porsi makan, satu untuk anjing, satu untuk orang yang cacat, satu untuk diri sendiri. Dan mereka kumpul bersama-sama sebagai sahabat yang akrab sampai dengan hari ini. Luar biasa. Jangan nunggu sampai ada anjing dalam hidupmu. Tapi alangkah baiknya kita belajar dari story, dari cerita ini. Pada akhir hidupnya, Yesus itu mau pamitan. Warisan kata terakhir mana akan dia sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi dia mengatakan, perintah kuberikan kepadamu, cintailah satu sama lain. Bukan asbun. Tapi juga bukan gampang. Yesus tahu persis. Minta kepada murid-muridnya supaya mereka mengasihi satu sama lain. Tapi sebentar lagi, berapa jam lagi saja, Petrus akan menyangkal dirinya. Mana cintailah satu sama lain. Hari berikutnya, Yudas akan mengkhianati dia. Kemudian murid-muridnya semua kabur. Mengamankan diri sendiri. Mikir nasib sendiri. Susah. Mengasihi orang lain. Memprioritaskan, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Yesus itu melaksanakan apa yang dia perintahkan kepada murid-muridnya. Dan dia tahu bahwa bagi kita semua akan susah
Susah sekali betul-betul mengasihi, mengampuni, membantu orang-orang lain. Maka Yesus mengatakan, bukan saya, bukan kalian yang memilih saya, tapi saya yang menugaskan kalian. Saya memilih kalian untuk menjadi penyambung cinta dari Allah kepada manusia. Kita berjumpa dengan Petrus hari ini, pelajaran pertama. Susah sekali Petrus. Petrus itu orang Yahudi. Tulen, setia pada adat istiadat orang-orang Yahudi. Sekarang disuruh oleh surga untuk masuk ke rumah, berdoa bersama-sama, makan bersama-sama dengan Cornelius, orang bukan Yahudi. Nggak boleh. Bertentangan dengan adat istiadat. Tapi karena Allah itu menaruh cinta kepada semua orang, pun kepada Cornelius, pun kepada orang kafir itu, akhirnya Petrus menyerah. Tuhan, sekarang saya tahu Engkau mencintai semua orang. Tanpa batas, tanpa masa lampau, tanpa sejarah mereka. Maka Petrus pun mencintai Cornelius, menjadi sahabat, mereka menjadi satu umat. Pada kesempatan ini, saya juga mau mengucapkan terima kasih. Setiap hari, Senin dan hari Kamis, saya melihat ada puluhan orang muda, ada ketua-ketua lingkungan yang datang, ada banyak donatur, relawan yang datang mengambil makanan. Dan mereka pergi kemana-mana saja untuk membagi-bagi rezeki sembako kepada siapa saja yang membutuhkan. Itu membuat gereja katedral bangga. Bangga ada orang yang mengorbankan waktunya demi menyatakan cinta kepada sesama. Ternyata bulan Ramadan membawa berkat bagi gereja katedral, bagi kita sekalian. Saudara, sekali lagi, cintailah satu sama lain, bukan asbun, tapi suatu tugas yang berat, susah. Tidak mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi musuh kita, nggak mudah. Tapi Yesus minta, supaya Yesus itu terlebih dahulu berbuat demikian. Tidak mudah menyediakan diri untuk memberi perhatian, melayani, menyuap saudaramu, suamimu, istrimu, entah siapa yang sakit, yang tak berdaya. Hidup saya habis untuk melayani. Tidak mudah untuk membagi-bagi yang pas-pasan bagi diri saya sendiri dengan orang-orang lain. Itulah perintah Yesus. Sayangilah, cintailah satu sama lain. Karena Allah terlebih dahulu mencintai kita. Semoga saja berkat Allah membantu kita. Amin.